Perkenalkan, nama saya Moni Putri Kase dengan NIM 20520250042. Mata kuliah Psikometri, Prodi Psikologi Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep psikometri. Psikometri adalah cabang ilmu psikologi yang berfokus pada pengukuran objektif atribut psikologis itu seperti kecerdasan, kepribadian, atau sikap. Melalui pengembangan tes dan analisis data kuantitatif, konsep dasarnya meliputi validitas atau akurasi alat ukur dan reliabilitas atau konsistensi hasil, seringkali menggunakan teori skor murni untuk memisahkan skor tampak atau skor murni dan error. Yang kedua itu ada pengertian psikometri. Jadi psikometri adalah cabang ilmu psikologi yang berfokus pada pengukuran objektif atribut mental seperti kemampuan, kepribadian, bakat, dan pengetahuan seseorang. Ini melibatkan konstruksi, pengembangan, dan analisis data teks psikologis atau psikotes, menggunakan metode statistik untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil pengukuran. Pengukuran atribut itu seperti mengukur aspek kognitif, IQ, dan kepribadian. Sedangkan metode statistik itu menggunakan statistika untuk mengelola hasil manusia. Dan standar tes itu menjamin tes yang digunakan valid dan tempat diandalkan. Yang berikut itu ada prinsip-prinsip psikometri. Jadi prinsip-prinsip psikometri adalah landasan ilmiah dalam pengembangan dan evaluasi alat ukur psikologi seperti tes ataupun skala untuk memastikan hasil yang akurat. Prinsip utamanya meliputi validitas atau ketepatan ukur. Yang kedua itu ada reliabilitas atau konsistensi hasil. Objektivitas atau standarisasi itu bebas subjektif pengukuran, serta tidak bisa mengukur. Ini didasarkan pada sumber skor tampak X yang terdiri dari skor murni. Jadi, validitas atau validity menunjukkan sejauh mana tes psikologi mampu mengukur atribut psikologis yang seharusnya diukur. Jenis-jenisnya meliputi validitas isi, konstruk, kriteria, dan eksternal. Yang kedua itu reliability. Reliability menunjukkan tingkat konsistensi, kestabilan, atau keajengan hasil pengukuran. Bahkan jika diulang dalam kondisi serupa, metode estimasinya meliputi tes reset, bentuk paralel, dan koefisien alfa. Yang ketiga itu standarisasi atau objektivitas. Tingkat kemandirian hasil pengukuran dari pengaruh subjektif pengukur atau objektivitas administrasi, penskoran, dan interpretasi. Yang ketiga itu ada bebas dari bias. Alat ukur harus adil dan tidak memberikan keuntungan atau kerugian pada kelompok tertentu. Pengertian variabel laten dan manifest adalah konsep abstrak yang tidak dapat diukur langsung, misalnya motivasi atau kecerdasan. Sedangkan variabel manifest itu indikator, adalah variabel teramati yang diukur langsung untuk mempresentasikan variabel laten tersebut. Keduanya itu saling terhubung dalam model penelitian, di mana variabel manifest itu jawaban kuesioner, skor, atau tes digunakan untuk mengukur variabel laten atau faktor tersembunyi. Variabel laten yang tidak bisa diamati secara langsung karena abstrak. Contohnya itu kepuasan kerja, kecemasan, budaya, dan organisasi. Sedangkan variabel manifest nyatanya yang dapat diukur dan dikuantifikasi. Contohnya seperti hasil kuesioner, skor tes, ataupun detak jantung. Variabel laten atau konstruk adalah konsep abstrak yang dapat diukur secara langsung
melainkan melalui indikator teramati atau manifest. Dalam pemodelan SEM, variabel laten eksogen itu X memengaruhi variabel laten lain, sementara variabel laten endogen atau Y dipengaruhi. Keduanya diukur melalui indikator seperti kuesioner untuk menangkap fenomena kompleks. Konsep utama variabel laten X dan Y yaitu variabel yang tidak teramati secara langsung, tetapi disimpulkan melalui variabel indikator. Sedangkan variabel laten eksogen atau X adalah variabel independen atau konstruk bebas yang mempengaruhi konstruk lain. Contohnya itu motivasi kerja atau kualitas layanan. Sedangkan variabel laten endogen atau Y, variabel dependen atau konstruk terikat yang dipengaruhi oleh konstruk lain. Contohnya kinerja karyawan atau kepuasan pelanggan. Yang berikut itu variabel moderator dan kontrol. Variabel moderator dan kontrol adalah elemen penting dalam penelitian untuk memahami hubungan antar variabel. Jadi variabel moderator memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas atau independen dan terkait dependen. Sebaliknya, variabel kontrol adalah faktor yang dijaga konstan atau dikendalikan agar tidak memengaruhi hasil hubungan variabel utama. Variabel moderator itu menjawab pertanyaan kapan atau untuk siapa suatu hubungan terjadi. Fungsinya mengubah arah positif atau negatif. Contohnya seperti hubungan antara motivasi kerja independen dan kinerja dependen dapat diperkuat oleh gaya kepemimpinan atau moderator, gaya kepemimpinan yang sportif atau memperkuat hubungan tersebut. Sedangkan variabel kontrol ini digunakan untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar disebabkan oleh variabel bebas, bukan faktor luar. Fungsinya untuk menghilangkan pengaruh variabel luar atau menetralis agar hasil lebih variabel. Contohnya itu dalam penelitian pengaruh metode pengajar independen terhadap nilai ujian dependen, penelitian menetapkan tingkat IQ siswa dan kurikulum yang sama IQ dan kurikulum menjadi variabel kontrol agar hasil tidak bias. Yang berikut itu ada pengertian tes psikologi. Tes psikologi adalah metode standar dan objektif untuk mengukur fungsi psikologis serta kemampuan kognitif, kepribadian, kecerdasan atau IQ, emosi dan perilaku seseorang. Hasilnya digunakan dalam seleksi kerja, pendidikan, klinis, atau diagnosis potensi. Tes ini melibatkan sampel perilaku yang dinilai berdasarkan norma tertentu. Yang berikut itu tujuan psikologi. Tujuan utama psikologi adalah memahami, menjelaskan, memprediksi, dan mengubah atau mengendalikan perilaku serta proses mental manusia. Ilmu ini berupaya mendeskripsikan tindakan, mencari penyebab perilaku, memprediksi tindakan di masa depan, dan meningkatkan kesejahteraan mental secara keseluruhan. Mendeskripsi itu mengamati, mencatat, dan menggambarkan perilaku serta proses mental untuk memahami bagaimana bertindak. Sedangkan menjelaskan itu seperti memahami alasan di balik perilaku tersebut, seperti faktor penyebab, latar belakang emosional, atau kondisi psikologis. Sedangkan memprediksi itu meramalkan bagaimana manusia atau hewan akan berpikir dan bertindak dalam situasi tertentu di masa depan berdasarkan data penelitian. Dan mengubah atau mengendalikan itu memengaruhi perilaku secara positif atau konstruktif untuk mengatasi masalah seperti perilaku maladaptif, meningkatkan kualitas hidup, atau mengobati gangguan mental. Yang berikut itu manfaat psikologi. Manfaat psikologi mencakup peningkatan kualitas hidup melalui pemahaman diri dan orang lain,
pengelolaan emosi, peningkatan produktivitas, serta kebaikan hubungan sosial. Ilmu ini membantu mendeteksi masalah mental, merancang metode pendidikan yang tepat, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Berikut adalah manfaat psikologi. Yang pertama itu memahami diri sendiri dan orang lain, membantu mengenali emosi, motivasi, dan perilaku, sehingga meningkatkan empati dan komunikasi sosial yang lebih efektif. Yang berikut itu meningkatkan kesehatan mental, memberikan alat dan teknik seperti terapi kognitif untuk mengelola stres, kecemasan, depresi, dan mengatasi masalah emosi. Yang berikut teori tes klasik. Teori tes klasik adalah kerangka psikometrik dasar yang memprediksi hasil tes dengan asumsi skor tampak X adalah jumlah dari skor murni dan error pengukuran itu E dirumuskan sebagai X sama dengan T tambah E. Teori ini dikembangkan oleh Charles Perman tahun 1904 untuk menganalisis reliabilitas, validitas, tingkat kesukaran, dan daya beda item. Fokus reliabilitas bertujuan untuk memahami dan meminimalkan error pengukuran untuk meningkatkan keandalan tes. Sedangkan analisis butir mengevaluasi tingkat kesukaran, praoperasi jawaban benar, dan daya beda kemampuan sosial membedakan peserta. Sedangkan ketergantungan sampel itu parameter item atau kesukaran daya beda dalam bergantung pada kelompok sampel yang mengerjakan tes. Artinya hasil dapat berubah jika sampelnya berbeda. Teori tes modern atau dikenal sebagai item response theory adalah pendekatan pengukuran psikologis dan pendidikan yang mengatasi kelemahan. Teori klasik dengan memodelkan probabilitas jawaban benar berdasarkan kemampuan individu dan karakteristik butir soal. Pendekatan ini menghasilkan parameter butir dan skor kemampuan yang invarian atau tidak bergantung pada kelompok sampel, serta memberikan estimasi persis tinggi pada level item sering digunakan pada tes berstandar. Berikut adalah karakteristik dan konsep utama teori tes modern. Yang pertama, fokus pada butir atau item, berbeda dengan teori tes klasik yang fokus pada total score test atau IRT, menganalisis kualitas setiap butir soal secara spesifik. Yang kedua, karakteristik invarian, kemampuan peserta atau parameter kemampuan, tidak bergantung pada kesukaan soal dan karakteristik soal atau tingkat kesukaran daya beda, tidak bergantung pada sampel peserta. Yang berikut, asumsi utama, membutuhkan asumsi yang ketat termasuk unidimensi atau satu butir mengukur satu kemampuan dan independensi lokal atau jawaban soal tidak mempengaruhi soal lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Shalom. Jangan lupa like dan komen ya.